warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di acara Virtual Health Talk Show yang diadakan oleh Unity Corporation yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Dan siang ini mengambil sebuah tema tentang peranan teknologi robotik pada pasien kanker urologi. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan video tersebut. Silakan IT. Bisa dibantu untuk pemutaran videonya dari rekan-rekan panitia di IT? Ya, Bapak Ibu, kita saksikan pemutaran video tersebut. Suaranya belum keluar, teman-teman panitia bisa diulang ya. Ya, terima kasih, panitia. Nah, mungkin saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya-tanya seperti saya ya, "Loh kok ada pasien kanker urologi ditangani dengan teknologi robot? Bagaimana nih ceritanya?" Nah, Bapak Ibu, ternyata saat ini dunia kedokteran mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan salah satunya adalah pengobatan dengan menggunakan teknologi robotik. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, teknologi robotik ini yang semula eh, di Asia Tenggara hanya ada di Singapura, Bapak Ibu, saat ini teknologi tersebut sudah ada di Indonesia. Dan luar biasanya, Rumah Sakit Umum Bunda Group merupakan rumah sakit yang memiliki layanan pertama kali di Indonesia dan sudah menangani lebih dari 400 kasus. Nah, siang ini Bapak Ibu, kita sudah kedatangan seorang pakar urologi. Beliau adalah Dr. Agus Rizal Ardi Hariandi Hamid SPU PhD. Beliau adalah spesialis urologi di Departemen Urologi FKUI RSCM dengan subspesialis infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, kanker prostat, dan kanker sel ginjal. Beliau lahir di Bali, menamatkan sekolah menengah atas di Kota Denpasar, kemudian beliau menamatkan pendidikan kedokteran di FKUI, serta pendidikan spesialis urologi juga di FKUI, serta program pendidikan S3 kedokteran. Pada siang hari ini beliau akan menjelaskan bagaimana peranan teknologi robotik pada pasien kanker urologi. Nah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut yang terhormat Dr. Agus Rizal Ardi Haryadi Hamid atau biasa disebut Dr. Rizal. Silakan dokter. Terima kasih Pak Kustadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Unity dan Rumah Sakit Bunda dalam membuat kegiatan ini. Ya, kita tahu nih sebenarnya long weekend ya. Saya rasa menarik sekali di tengah-tengah long weekend ini ada kegiatan ilmiah. Ya, saya sudah diberitahu juga memang ini untuk kegiatan awam. Jadi saya
pertama tidak akan menunjukkan gambar-gambar yang vulgar ya. Jadi nanti takutnya di jam makan siang nanti yang sudah dimakan, nanti khawatir keluar lagi gitu ya. Jadi, kebetulan dengan teknologi yang ada sekarang semua bisa dibuat dengan ilustrasi dengan baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin saya juga tidak bicara yang cukup sulit ya, udah siang, udah long weekend, ya. Mungkin juga, yang videonya tidak dinyalakan, tidak tahu dalam posisi bagaimana gitu ya, apalagi di atas, tempat tidur gitu ya. Tidak apa-apa, tapi prinsipnya adalah benar sekali tadi kata, Pak Kustadi bagaimana bahwa teknologi yang sudah cukup berkembang di mana-mana dan di seluruh dunia, ya, itu sudah mulai ada di Indonesia dan sebenarnya sudah cukup lama. Tapi kembali lagi dengan, segala macam kesulitan yang ada di Indonesia, baik administrasi dan biaya, ya, itu juga menjadi suatu masalah. Padahal kita ketahui banyak sekali, orang-orang Indonesia atau mungkin di antara kita yang di sini yang memilih berobat, untuk, ke negara tetangga lah ya, dengan teknologi yang ada sekarang. Saya akan mulai, dengan, presentasi saya. Sebentar, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah Oke, dokter, sudah ya. jelas, iya. Ya, jadi, saya akan lebih banyak bicara tentang apa sih teknologi robotik dan mungkin kita akan sedikit bicara tentang, bagaimana penanganan di pasien di kanker urologi karena itu sesuai dengan bidang saya. Padahal kita ketahui bahwa Rumah Sakit, Umum Bunda ini memang operasinya, pertama kali itu memang dikembangkan untuk, operasi-operasi kebidanan. Nah, saya juga termasuk peminat, film-film animasi, ya. Ini sebagai contoh, kenapa saya senang minat film animasi, karena itu merupakan suatu hal yang rileks bagi saya. Ya, jadi kalau, cukuplah kalau saya nggak suka sekarang saya nonton film horor gitu ya, kenapa? Kalau nonton film horor tuh pasti degup jantung itu berdebar-debar gitu ya. Nah, cukup saja saya alami kondisi itu di saat kamar operasi, saat saya melakukan operasi. Jadi saya lebih senang sekarang, apa namanya, menonton film-film animasi atau yang, bercerita tentang future, ya. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi suatu masukan pengembangan teknologi terutama di bidang kedokteran. Bayangkan saja dari tahun 2005 itu sudah dipikirkan ya, dibuat film kalau bagi pensuka Star Wars. Saya tadi lagi nyari gambar tadi di film, Avenger cukup sulit, tapi ini di Star Wars malah tahun 2005 sudah dipikirkan ya, operasi robotik ya. Ini berarti benar-benar robot yang mengerjakan dengan sendirinya kita lihat ya. Ya ini kalau mungkin tahu bahwa SID ini kalau nggak salah yang jahatnya kemudian dilakukan operasi oleh dua tangan robotik ya, ini dengan robot. Jadi mereka fully automated saat itu ya. Tapi ini film ya, tentu film dan ini bagaimana kenyataan di dunia saat ini. Kalau kita lihat benar sekali bahwa, pengembangan-pengembangan saat ini dan, saya rasa dalam 5-10 tahun ke depan bahwa sistem robotik ini itu sangat bermanfaat selain pembedahan, ya juga untuk melakukan diagnostik. Akan tetapi sampai saat ini adalah bahwa dokter bedahnya yang berperan dalam operasi, ya. Jadi kita yang menentukan, mengambil, keputusan gitu ya, dan yang mengoperasikan robotnya. Beda kalau gambar yang tadi atau teman apa bisa melihat film-film yang terbaru saat ini bahwa dia sudah fully automated, itu sudah akan diprediksi. Dari pertemuan terakhir tentang, perkembangan robotik di Asia gitu, bahwa mungkin sekitar 5-10 tahun lagi ada kemungkinan bahwa Anda akan masuk ke dalam kamar operasi, dokternya tinggal mencet satu tombol, Anda masuk kamar operasi, Anda dibius, Anda dioperasi, dokternya tinggal duduk di luar gitu ya, terus pasiennya keluar segala macam, habis itu tinggal tanda tangan jasa medik misalnya. Jadi itu ada kemungkinan ke arah ke sana, ya. Tapi saat ini bahwa teknologi robotik itu hanya membantu, ya membantu kalau kita lihat di sini adalah lengan robotnya, ya. Kita ketahui bahwa lengan robot ini mempunyai kelebihan yaitu konsistensi. Ya, seperti kalau kita bilang sebagai contoh saja misalnya coba Anda bertahan tangan Anda begini gitu ya, dalam waktu 1 menit aja.
Saya bisa ukur itu, pasti pasti akan bergerak. Paling tidak bergetar lah, tremor. Apalagi kalau saya suruh tunggu sampai selesai saya bicara gitu. Nggak tahu udah pindah lah, udah ini dimatiin videonya, dia gerak-gerak terus baru. Tapi tangan robot ini stabil, ya. Nah, ini yang membuat bahwa dengan itu trauma yang terjadi pada jaringan itu semakin kecil karena stabilitas tersebut. Nah, kembali lagi bahwa ternyata jangan-jangan film tadi tahun 2005 itu dia dengar nih kisi-kisinya bahwa teknologi robotik itu pertama kali dimulai tahun 1985. Tentu ini suatu awal-awal yang tahap pertama. Ya, walaupun kita tahu kalau Star Wars itu lebih lama lagi filmnya, tapi itu robot beneran. Dan tahun 2005 tadi filmnya kira-kira sekitar di sini. Cuman sebenarnya sudah mulai dikembangkan teknologi robotik untuk berbagai macam tindakan. Ya, dari tahun 85, kemudian tahun 90-an ya, malah ini ada untuk operasi artroplasti ya, kemudian intuitif yang sebagai juga utama dalam kondisi saat ini kemudian mengembangkan teknologi pembedahan ya, misalnya untuk operasi kandung empedu ya, kemudian operasi tulang belakang ya. Saat ini malah di tahun 2016 di Amerika setengah pasien-pasien kanker urologi, kanker prostat yang dioperasi itu sudah menggunakan robotik. Mungkin sekarang sudah lebih dari setengah. Kenapa? Kalau saya mengikuti pertimbangan ini dan malah itu menjadi pusat pendidikan. Jadi kalau dokter-dokter spesialis yang ingin belajar, dia mencari pusat pendidikan yang ada robotnya. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kalau satu pusat pendidikan yang ada teknologi robotik itu menjadi suatu incaran bagi para peserta didik urologi. Dan mungkin lagi sekarang udah lebih dari setengah. Ini pun juga sama bahwa histerektomi, angkat kandung rahim gitu ya, rahim itu sepertiganya. Bayangkan tahun 2016. Dan tahun 2019 sudah ada 5.000 sistem robotik yang dipegang oleh Da Vinci ya, dan sudah digunakan untuk 6 juta operasi secara global. Nah, kita lihat di Indonesia. Belum, mohon maaf. Trennya adalah kalau kita bicara yang warna biru ini adalah urologi, kemudian bedah umum atau kalau di luar negeri ini adalah spesialis bedah saluran cerna digestif, banyakkan digestif, tapi di luar negeri dianggap sebagai general surgery, ya. Kemudian operasi leher, head and neck, ginekologi kebidanan, toraks, paru-paru, jantung, ya, vaskuler. Dan kalau kita lihat sebenarnya sampai tahun 2015 bahwa urologi merupakan proporsi yang paling banyak. Walaupun data terakhir menunjukkan bahwa operasi general, tapi general ini bisa menyangkut banyak ya. General surgery itu misalnya operasi usus besar, operasi kandung empedu yang sudah dipakai robotik, itu sudah mulai sama dengan operasi urologi. Jadi operasi urologi ini memang seharusnya menjadi seharusnya ya, memang di luar negeri lebih banyak digunakan dibandingkan operasi-operasi lainnya. Tapi memang agak sedikit berbeda di Indonesia. Kenapa saya bisa jelaskan? Nah, ini kita lihat sampai Januari 2020, kita lihat aja di sini negara sekitar kita, Indonesia baru cuma punya satu. Ya, kalau kita lihat Vietnam yang GDP-nya adalah sepertiga lebih rendah dari kita, sudah punya 4. 4 ini itu terlaksana dalam waktu 2 tahun. Ya, di Indonesia baru 1, mau nambah pun juga susah. Ya, tapi kembali lagi bahwa tidak hanya sekedar administrasi di Indonesia, tapi ada suatu policy dari perusahaan yang juga menyulitkan ya, tapi ini memang menguntungkan negara-negara sekitar kita karena memang banyak pasien-pasien kita yang berobat juga ke tetangga ya. Walaupun demikian kita mulai dan saya selalu bersikap bahwa ini harus dilakukan terobosan dan harus ada yang memulai ya kita mengerjakan untuk tindakan robotik ini. Coba kita bayangkan bahwa dari tahun 2014 sebenarnya Rumah Sakit Bunda sudah mulai mengembangkan operasi robotik. Ya, kalau kita lihat datanya sebentar ya, bahwa layanan robotik ini sudah mencapai angka 400 yang dikerjakan di Rumah Sakit Bunda. Memang yang terbanyak adalah operasi-operasi kebidanan karena memang awalnya Rumah Sakit Bunda seperti kita ketahui bahwa diawali dengan rumah sakit ibu dan anak, sehingga aplikasi atau pemanfaatannya lebih banyak pada operasi-operasi ginekologi. Yang sedikit berbeda kalau di luar negeri adalah
bahwa penggerak utamanya adalah urologi gitu ya, tapi ternyata di Indonesia sedikit berbeda karena apa? Kita menyadari bahwa sistem deteksi dini di bidang urologi, di kanker urologi itu masih sangat rendah atau ya yang seperti yang saya dapatkan datanya bahwa setengah operasi robotik kanker prostat di Singapura adalah itu sebagai setengah dari Indonesia. Jadi memang pasien ini lebih banyak keluar. Tapi apapun itu ya itu menjadi suatu tantangan di kita dan kita sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu kita sudah mulai mengembangkan, tapi dengan adanya pandemi ini semua kembali menjadi sedikit terhambat. Tapi ini merupakan suatu hal yang yang baik dan kita bersama-sama di sini menjelaskan bahwa teknologi robotik di Indonesia sudah mulai berkembang dengan baik. Nah, gimana sih atau keuntungan apa sih yang disebut robotik kalau kita lihat ini adalah gambaran di kamar operasi. Berbeda tadi gambaran yang pertama bahwa tadi fully bahwa robotnya yang bekerja, kalau masih ingat gambar slide yang pertama gitu ada 2-3 robot, tapi ini tidak. Coba Anda bayangkan dokternya sangat senang berada di konsol komputer. Makanya terutama dokter urologi itu juga senang dengan bermain game. Ya, karena ini kita lihat bahwa di sini dia main konsol, ya kan, saya rasa dingdong ya. Jadi saya nggak tahu seberapa teman-teman banyak suka bermain dingdong. Kalau saya dulu suka, gitu ya, bermain dingdong. Nah, ini mirip di sini. Ya, walaupun ini tidak bermain-main karena yang kita kerjakan operasi manusia, tapi prinsipnya adalah kita melakukan tindakan itu di suatu konsol. Kemudian ada monitor, ya ini untuk melihat gambarnya, kemudian untuk membantu para asisten dan terutama juga mitra kita yaitu perawat mengevaluasi tindakan kita. Dah, disinilah kerja robotnya bahwa dia dengan arm, ya dia akan bergerak. Nanti ada videonya, ilustrasi yang bisa kita sampaikan. Dan di sini menariknya adalah kalau permainan dingdong itu kan cuma di depan satu layar gitu ya. Terus gambarnya ya tergantung versinya gitu. Makin baru semakin bagus gambarnya, tapi ini sudah kita bayangkan Anda nonton 3D. Anda tidak perlu kacamata 3D khusus kalau nonton di bioskop, tapi Anda dengan taruh mata dokternya di sini, bahwa kita sudah melihat kondisi di dalam badan pasien itu sudah seperti 3D. Jadi keuntungannya adalah kita bisa lebih presisi melihat jaringannya ya dengan teknologi. Baik, satu tadi yang kita bilang bahwa armnya bisa stabil, kemudian presisinya karena kita bisa melihat dengan 3 dimensi seperti ini. Nah, yang ketiga adalah keuntungannya adalah bayangkan tangan kita itu bisa kita bergerak ya. Tuhan menciptakan tangan kita bergerak bisa 90 derajat, bisa mengkeram, melepas, kemudian mengambil jaringan bergerak gitu. Nah, teknologi robot ini sudah membuat menjadi sefleksibel tangan kita. Ya, jadi dia bisa bergerak malah bisa sampai 360 derajat yang tangan kita nggak mungkin nih 180 derajat ya. Tangan robotnya bisa, tapi jangan diputar terus, patah juga tangan robotnya. Tapi kita bisa adjusted, bisa lebih berputar lebih 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 jauh dibandingkan tangan kita. Dan ini yang sudah dikembangkan oleh teknologi robot ini seperti kita lihat di sini ya, bahwa daerah ini tangan area di sini dia bisa bergerak lebih bagus dan menyerupai gerakan manusia. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah tadi kestabilan, kemudian kita bisa melihat jaringan jadi lebih dekat dan lebih sesuai dengan 3 dimensi. Karena bayangkan kalau operasi aja kita juga mengambil jarak. Karena apa? Tiba-tiba terjadi perdarahan juga beresiko dengan muka kita gitu. Jadi kalau dengan 3 dimensi tadi kita bisa sedekat mungkin, kamera bisa kita dekatkan ke jaringan. Yang ketiga adalah tangan robot itu bisa bergerak sesuai dengan tangan kita yang itu tidak bisa dilakukan oleh misalnya laparoskopi, ataupun kalau misalnya kita operasi dengan alat biasa seperti gunting gitu, itu kan lurus aja yang berputar tangan kita. Sedangkan kalau ini dari ujung tangannya saja dia sudah bisa berputar, bergerak-gerak untuk melakukan tindakan operasi. Nah, ini ilustrasinya dari European Association of Urology ya, bahwa ini tangan robotnya kemudian masuk ke dalam rongga perut ya, kemudian tangan dokternya bergerak ya, seperti bermain game konsol. Maaf, ini bukan bermaksud mengatakan bahwa pasien menjadi alat permainan, tapi kita mengibaratkan supaya kita lebih rileks melakukan operasinya adalah kita seperti di dalam permainan dingdong ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam, nah ini
contohnya adalah kandung kemih, kemudian saluran ureter, kita operasi dan nanti kita angkat ini dan kita keluarkan. Bisa dilihat bahwa lukanya tidak besar, ya. Ini salah satu keuntungannya. Kenapa? Karena hanya sebentar, saya ngambil gambarnya dulu. Nah ini, ya, lukanya sama seperti laparoskopi, ya. Lukanya hanya titik-titik, ya, 2-3 cm, ya, sebesarnya sekitar 2-3 cm, titik-titik ini saja. Kalau dulu operasi harus membuka cukup lebar, ya, sehingga karena kita harus melihat semuanya, tapi dengan alat robotik ini cukup dengan luka titik-titik karena nanti arm, kalau kita sebut arm atau lengan robotnya yang akan masuk. Nah ini, ya, masuk, kemudian dia melakukan gerakan manipulasi di dalam tubuh penderita yang akan kita lakukan tindakan operasi. Jadi, nah ini keuntungannya bagi dokter. Ya, keuntungan tadi yang saya bilang bahwa lengannya bisa melampaui, ya, pergerakan 360 derajat, juga dapat halus, lebih halus, tapi sangat tergantung. Ya kan kalau kita main main dingdong kan gitu, kalau kita pencetnya salah, ya ke kanan, terlalu banyak ke kanan dia belok ke kanan. Jadi memang perlu latihan. Jadi gitu ya, kayak kita main game, main apa PlayStation yang terbaru PS5 gitu. Kalau kepencetan belok kiri mau belok terlalu jauh. Nah, ini juga sama, perlu pelatihan. Tapi bahwa dengan teknologi saat ini bahwa robot itu tidak bisa juga terlalu dilakukan buru-buru. Jadi memang sudah ada teknologi yang menghambat pergerakan itu, jadi tidak terlalu, misalnya kita bergerak terlalu cepat, dia juga bergeraknya juga tidak terlalu cepat. Tadi yang kita bilang bahwa presisi, ya, dan efisien karena tangannya bisa diam. Ya, coba kalau misalnya ada yang masih ikut challenge saya, mungkin bisa mungkin bisa dikasih voucher kali ya, bagus tadi kalau bisa ada yang bertahan 5 menit atau sampai saya selesai bicara tangannya nggak berpindah-pindah. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa layar 3D, bahwa operasinya menjadi lebih jelas. Bayangkan operasi yang sangat kecil, misalnya kanker urologi yaitu prostat, cuman besarnya sekitar biji walnut gitu ya. Itu dengan kalau kita lihat dalam itu akan zoom lebih besar. Saya janji tidak menampilkan gambar karena saya khawatir ada yang tidak suka. Jadi saya hanya memberikan ilustrasi. Lapang pandang karena 3 dimensi sama kayak kita nonton film. Kalau Anda ditawar nonton film 2D atau 3D pasti sebenarnya lebih memilih 3D ya. Cuma lebih capek karena harus pakai kacamata, sedangkan di sini alat robot tidak perlu karena sudah langsung di dalam kamera tadi, konsol tadi tidak perlu kacamata tambahan. Jadi bagi kita adalah lebih nyaman. Kenapa? Hanya duduk di sini. Gitu ya. Kayak kita main dingdong, duduk tinggal adjusted posisi gitu ya. Bisa fokus dan memang kalau operasi-operasi yang lebih kompleks ini itu akan jauh lebih baik dari kita gunakan dengan teknologi robot. Kemudian apa sih keuntungan buat buat pasien gitu ya? Satu sisi dari dokter tentu tadi yang kita bilang bahwa lukanya adalah minimal ya, minimal. Dengan luka tadi kemudian dengan kita melihat jaringan lebih baik, tentu perdarahan yang terjadi lebih sedikit jika kalau kita operasinya secara terbuka. Kenapa? Karena dengan tekanan tadi kemudian kita sisihkan jaringan dengan baik. Kalau misalnya ada perdarahan langsung kita berhentikan, itu perdarahannya lebih sedikit. Dengan luka yang kecil, tentu nyerinya pasti lebih minimal. Bayangkan saja perbandingan luka yang sekitar 10 cm dengan 2 cm pasti lebih minimal yang mana. Sehingga pasien akan merasa dengan yang 2 cm tadi, jaringan parutnya akan lebih minimal. Ya wajar, apalagi di Indonesia dari beberapa pasien itu jaringan parutnya juga cukup tinggi pada pasien-pasien dilakukan operasi. Tentu dengan tadi rasa nyeri yang minimal, ya, kemudian kehilangan darah yang lebih sedikit, pemulihannya lebih cepat. Ya, pengalaman kita melakukan operasi laparoskopi itu sudah jelas bahwa pasien itu bisa pulang lebih cepat dibandingkan kalau kita melakukan operasi dengan operasi terbuka dengan luka insisi yang terbuka. Jadi bisa dibayangkan bagi pasien satu bahwa dia pemulihannya bisa cepat, karena siapa sih yang pengen tinggal di rumah sakit atau lama menginap di rumah sakit? Dokter yang kerja di rumah sakit aja nggak menginap loh di rumah sakit, apalagi pasien gitu kan. Ya, jadi jangan dibilang, ah dokter enak tiap hari. Enggak, dokter tiap hari pulang kok, ya kecuali jaga ya tugas. Itu pun tugas kan, jadinya boleh dibilang. Jadi itu bahwa pasien bisa pulang lebih cepat. Kemudian juga bahwa resiko-resiko tadi, resiko komplikasi, resiko perdarahan bisa lebih minimal, ya lebih kecil dibandingkan kalau kita lakukan operasi terbuka.
Nah, ini pengalaman di Rumah Sakit Bunda ya mencoba dari tahun 2012, kemudian baru launching menjadi 2014. Memang tindakan-tindakan operasi bedah robotik ini lebih banyak, tapi saya mesti bilang bahwa tindakan ini lebih banyak dilakukan untuk tindakan operasi ginekologi karena dulunya adalah Rumah Sakit Bunda adalah rumah sakit ibu dan anak. Baru beberapa tahun terakhir bahwa dengan pemindahan atau pengembangan RSU Bunda, kemudian juga dengan pengembangan tim urologi, dulu pernah satu kali dilakukan operasi, tapi kembali lagi itu masalah administrasi, tapi dengan tim yang baru saat ini, tentu kita akan bergerak untuk pengembangan bedah robotik ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita bicara di urologi, bahwa semenjak 2 tahun terakhir, saya tidak hanya berbicara tentang operasinya saja, bahwa saat ini kita sudah mengembangkan teknologi untuk biopsi pengambilan jaringan, ya, karena untuk menentukan suatu pasien itu kanker atau bukan, kita harus mengambil jaringannya, dikirim ke teman spesialis patologi anatomi, dilihat di bawah mikroskop, bahwa itu jaringannya itu ganas atau tidak. Saya lebih banyak sedikit bicara tentang di sini karena ini yang kita kembangkan dalam waktu 2 tahun terakhir, ya, dan cukup banyak responnya dan memberikan manfaat yang cukup baik buat pasien. Ya, nanti saya juga akan jelaskan mengenai tindakan operasi. Nah ini, ya, kalau ini nggak ada videonya nih, ya. Mohon maaf nih. Jadi bahwa saat ini teknologinya adalah cukup dengan alat tertentu, alat kecil, gini ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ini akan bergerak. Alat ini akan bergerak mengarahkan, ya. Seperti ini dia akan bergerak mengarah ke atas ke bawah. Nanti misalnya nih contoh yang hijau ini adalah prostatnya, misalnya gambarnya, gitu ya. Kita akan melihat bahwa di satu titik ini nanti dia akan mengarahkan kemana. Ya. Bagi saya itu sangat memudahkan karena seperti gambar gini, ya, alat ini mohon maaf ini masukkan ke lubang dubur, kemudian ya saya tinggal menunggu pergerakannya aja, ya pergerakan robotnya nanti ya kemana gitu ke titik-titik yang merah ini, saya tinggal masukin aja, cetek, nanti robotnya yang bergerak, cetek. Bayangkan seberapa memudahkan saya untuk melakukan tindakan operasi dan sampai saat ini sudah hampir 100 tindakan biopsi robotik. Ya kembali lagi karena ini fase pandemi dan ini sudah mulai apa namanya bisa dikerjakan cukup banyak dan tidak perlu perawatan. Ya, tindakan biopsi ini apa namanya bisa dilakukan dengan apa namanya, tapi sangat tergantung dengan kondisi pasien ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus perlu perawatan ya. Jadi cuman memang perawatannya sangat singkat ya. Memang risikonya sangat kecil ya, biasalah terjadi pembengkakan atau apa namanya kemerahan gitu. Tapi bahwa presisinya bisa bayangkan ya dari yang hijau di sini, ini yang merah yang kita tekan. Jadi kita bisa perhatikan ini misalnya contoh kelenjar prostat. Kemudian kita mau ngambil daerahnya sekitar setengah senti. Kalau tidak ada teknologi robot, ya, kalau dari jarak jauh seperti kita menembak, ya, misalnya gini nembak, kita miss saja 1 mm, semakin dalam akan semakin jauh. Jadi titiknya bisa tidak kena, gitu loh. Dengan teknologi robot ini, dia akan mempresisikan. Saya tinggal hanya memasukkan jarum karena semua robot tadi, tangan robot ini, ya, tangan robot ini yang mengarahkan jarum saya sampai ke titik itu dan akan direkam. Kalau di sini akan dilihat bahwa di sinilah terekam titik-titik mana yang kita ambil dan kita lebih memastikan jaringan ini. Dan presisinya meningkat sampai 85% lebih tinggi, terutama untuk yang tumor-tumor atau kankernya yang kecil pada prostat. Nah, ini untuk operasi ya. Ini suatu apa namanya? Ilustrasi. Memang ini sedikit berbeda. Ini adalah teknologi yang terbaru yang kita sebut single port. Ya, kalau tadi arm-nya banyak, kalau ini arm-nya menjadi satu, saya kira prinsipnya sama. Coba kita bayangkan operasi di bagian pelvis, ya di bagian bawah, rongganya sangat sempit, ya kita harus mengangkat kelenjar prostat ini, ya bisa dibayangkan kalau kita tidak menggunakan teknologi robotik, kita harus membuka insisi cukup lebar dengan resiko, ya kesulitan kita melihat perdarahan apa yang warna merah kuning dan kuning ini adalah saraf, merah ini pembuluh darah utama dan biru ada pembuluh darah balik ya sangat bisa presisi ya kita tidak memotong pembuluh darah di sini. Sedangkan kalau operasi terbuka kita cukup sulit melihat evaluasi tersebut.
Ya, tentu banyak operasi-operasi lain yang bisa kita kerjakan, misalnya sekarang operasi yang cukup mulai banyak kita kerjakan adalah operasi tumor ginjal, kanker ginjal yang hanya dipotong tumornya saja. Kalau zaman dulu operasi, begitu ada tumor sekecil apapun, itu ginjalnya kita angkat. Tapi semenjak 3 tahun terakhir dengan pengembangan kita operasi minimal invasif, ya kita hanya mengangkat tumornya saja. Artinya apa? Misalnya kita hanya memotong 30% dari ginjalnya. Jadi 70%-nya masih bisa kita pertahankan. Oke lah nanti misalnya dengan kena jahitan apa segala macam jadi 60%. Artinya apa? Kita bisa mempreservasi satu ginjal di sisi yang memang terkena tumor. Tapi syaratnya tentu benjolannya nggak besar. Paling tidak gampangnya adalah benjolannya tidak lebih besar daripada tumornya gitu ya. Jadi dan ini bisa harus kita deteksi dengan baik. Kenapa? Teknologi USG sudah sangat menyebar kemana-mana. Medical check up. Nah, ini juga sekalian bagi saya harus nyatakan bagi teman-teman bahwa medical check up dengan USG abdomen sederhana itu bisa mendeteksi. Beberapa pasien saya datang dengan tumor yang kecil-kecil karena medical check up, dilakukan USG, ditemukan kondisi yang kecil. Malah ada satu pasien saya datang dengan tumor yang sudah cukup besar di ginjal, dia bilang, saya medical check up dok, tapi tidak dilakukan USG. Kenapa? Hanya ambil darah, foto dada. Saya nggak tahu dari mana protokol itu. Makanya semenjak 3-4 tahun terakhir, ya mungkin semenjak saya menyelesaikan S3 saya bersama tim dengan senior-senior saya bahwa kita harus mengarahkan perlu dilakukan USG abdomen dalam medical check up. USG abdomen itu tidak ada radiasi. Malah lebih besar resiko radiasi di rongsen dada. Bayangkan rongsen dada yang berradiasi aja dikerjakan terus. Memang lebih cepat, jepret 2 menit ya selesai. Sedangkan USG perlu kira-kira setengah jam untuk melihat dokter radiologinya. Tapi manfaatnya jauh lebih banyak. Itu pasien saya menyatakan hal itu. Saya medical check up dok setiap tahun, tapi tidak pernah dilakukan USG. Akhirnya datang sudah kita tidak bisa pertahankan ginjal. Dan ini bisa lebih dikerjakan dengan robotik. Kenapa? Kita lihat bahwa dengan arm robot ini melakukan penjahitan jauh lebih baik. Ya, kembali lagi saya tidak bisa tampilkan videonya karena saya khawatir ada beberapa yang tidak siap dengan video itu. Jadi ilustrasi, dia bisa mengikuti tangannya dengan baik, melakukan operasi, ya bisa berputar dengan baik. Ini juga operasi kandung kemih yang sedang dikembangkan di dunia saat ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa teknologi robotik ini sangat bagi saya pribadi sangat fascinating ya. Saya ingin eager sekali pengembangan ini karena apa? Satu, bahwa teknologi ini sudah cukup banyak dikerjakan di dunia ya, dan di Indonesia masih kita dalam melakukan progres pengembangan, dan pengembangan ini bahwa keuntungan robot ini sudah terbukti. Dulu waktu di awal-awal pengembangan dikatakan bahwa saya ingat sekali diskusi sekitar mungkin 5-10 tahun yang lalu dibilang bahwa teknologi robot ini terlalu berlebihan lah dengan biaya segala macam. Tapi dengan terkumpulnya data dengan baik, itulah perbedaan kita bahwa di kedokteran itu tidak boleh testimoni, harus dilakukan penelitian. Gitu ya. Kemudian data-data terakhir, karena kita follow up 5 tahun, 10 tahun ya pengembangan dari awal robot tadi, data-data sekarang sudah menunjukkan banyak sekali kelebihan teknologi robotik yang bermanfaat bagi pasien. Bukan sekedar hanya dokter, tadi kan dokter duduk di depan. Jadi dulu joke-nya adalah waktu 5-10 tahun itu hanya memberikan manfaat bagi dokter karena dokter tidak berdiri, dokter duduk di konsul, tapi data-data ilmiah sekarang bahwa dengan kelebihan robotik tadi ya itu bisa mengatasi keterbatasan dimiliki manusia gitu ya. Dan ini menjadi lebih baik dan datanya memang sudah menunjukkan manfaat yang cukup banyak bagi pasien. Tinggal kita mengaplikasikan di Indonesia. Jadi saya rasa itu yang saya bisa sampaikan, dan tentu tidak hanya sekedar kanker urologi ya. Tadi karena kita bilang bahwa di Rumah Sakit Bunda diawali dan lebih banyak operasi-operasi dengan kebidanan itu yang lebih banyak, tapi di kanker urologi ini sudah menjadi suatu motor dan hampir di seluruh negara tadi, dan kita lihat bahwa di Indonesia masih cuma satu, dan ini harus kita manfaatkan dengan baik, dan itulah tujuan kami di Rumah Sakit Bunda ini dalam pengembangan robotik ini.
Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Rizal. Nah, Bapak Ibu, cukup mencengangkan ya, saya rasa ternyata teknologi robotik begitu sangat luar biasa bisa menangani, tindakan bedah operasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pembicara kedua adalah Bapak Sandi Rio Rarameha. Nah, beliau adalah pakar teknologi robotik dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Nah, Bapak Ibu, kita siap-siap karena kita akan live dari ruang OK, Rumah Sakit Bunda Jakarta. Untuk Bapak Sandi, saya persilahkan, Pak. Halo semuanya, selamat apa nih hari ini? Oh, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Hai. Siang, Pak Sandi. Ya. Jadi saya presentasi dikit aja untuk mengenai robotik sendiri. Jadi seperti yang Dr. Agus tadi sudah jelaskan, memang robotik surgery sendiri itu sudah bukan barang yang baru untuk di Rumah Sakit Bunda. Jadi sebenarnya di robotik itu sudah 9 tahun di Indonesia, dan per sekarang, per hari ini, itu ada 510 tindakan, dan telah ada 20 dokter yang sudah terlatih dan terlisensi. Dan juga di Rumah Sakit Bunda memiliki 3 macam spesialis, yaitu OBGYN, yaitu ginekologi, urologi, seperti yang Dr. Agus tadi bilang, dan juga ada bedah digestif. Daripada saya berbicara panjang lebar, lebih baik saya memberikan ini gambarannya, karena saya lagi di ruang operasi, makanya kostumnya seperti ini. Jadi ini adalah robotik Da Vinci surgery, ini patient card-nya. Jadi patient card ini di mana pasien nanti akan dioperasi. Ini instrumennya, kita lihat sendiri. Sebelah situ ada vision card yang di sini. Ini vision card. Jadi tempat tadi asisten, di mana asisten nanti akan melihat dan bantu untuk visualisasi. Dan sebelah situ ada dokter yang operasi. Jadi sekali lagi para partisipan, ini bukan otomatis, semua tetap harus dikerjakan, ada dokter spesialis yang duduk di situ. Sebentar, kita akan ke sana. Kontrolnya sendiri itu menggunakan tangan si dokter tersebut. Jadi kita lihat. Dari sini akan tertranslasikan gerakannya ke sini. Jadi kalau untuk perbandingan untuk pilihan operasi sekarang, kita biasa menggunakan antara open atau laparoskopi. Kalau open itu kita menggunakan tangan seperti ini. Jadi gerakan tangannya bisa seperti ini. Sementara untuk instrumen laparoskopi sendiri yang seperti ini, itu kita hanya bisa maju mundur dan tidak bisa seperti gerakan tangan normal. Sementara untuk kalau kita menggunakan operasi robotik, kita bisa menggunakan tangan secara normal seperti ini. Dok, boleh bantu tangannya coba diputar? Oke. Putar tangannya. Ya. Jadi persis ya dengan tangan. Thank you. Silakan lanjutkan. Jadi ini akan mengakibatkan operasi akan menjalankan lebih cepat dan juga lebih efektif dalam melakukan tindakan. Gitu. Ya. Selanjutnya, tindakan apa saja sih yang biasa dilakukan di Da Vinci itu? Yaitu ada urologi, yaitu pengangkatan prostat, biasanya dilakukan di seluruh dunia, yaitu ada juga ginekologi, seperti yang Dr. Agus tadi bilang juga ada histerektomi, dan untuk operasi bedah digestif sendiri yang kolorektal ada juga, ada HPB, ada bariatrik untuk pemotongan gastric sleeve, dan juga sebenarnya ada juga beberapa spesialisasi seperti kardiak, yaitu bisa memperbaiki jantung, toraks,
bedah pediatrik, dan juga bedah ENT. Jadi hampir semua bedah yang bisa dikerjakan dalam abdominal itu bisa dikerjakan menggunakan robot ini. Seperti itu. Di dunia sendiri pun install base-nya Da Vinci sistem robotik ini sudah ada 5.270 per Juni 30 2019. Sementara di Asia Tenggara kita memiliki 25 sistem dan di Indonesia masih ada 1. Jadi mengapa banyak orang-orang lebih lari ke luar negeri dibanding ke kita, karena kebanyakan mereka tidak tahu bahwa kita di sini memiliki robot untuk operasi seperti itu. Sementara untuk dokternya sendiri, dokter yang telah di-training oleh Intuitive atau Da Vinci ini sudah ada 27.000 di Amerika, 14.000 di luar Amerika, dan kurikulumnya sendiri sudah di-develop selama 20 tahun. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena ini bukan barang yang benar-benar eksperimental. Da Vinci sendiri sudah sangat lama. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya saya akan ke MC. Oke, Pak Sandi, terima kasih banyak Pak. Langsung live dari ruang OK ya Pak Sandi. Saya jadi ikutan ngeri ini Pak. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, sementara ketik dulu di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan pertanyaannya mohon itu ditujukan kepada narasumber yang mana. Nanti di akhir sesi akan kita bacakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Rumah Sakit Bunda juga akan memberikan voucher untuk pemeriksaan ya. Ada 20 voucher nanti yang akan diberikan kepada para penanya yang dianggap panitia pertanyaannya layak untuk diberikan voucher. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sudah ada juga di ruang Zoom kita jajaran dari manajemen Rumah Sakit Bunda Jakarta. Beliau adalah Bapak Samuel Robert yang akan sedikit memberikan keterangan tentang profil fasilitas dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Kepada Bapak Samuel, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu yang saya hormati. Sekilas saya menyampaikan mengenai Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada Zoom siang hari ini, khususnya buat agensi Unity yang memang sudah memberikan kami Rumah Sakit Bunda untuk memberikan edukasi kepada nasabah, calon nasabah, serta para agent. Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta adalah pengembangan layanan dari RSIA Bunda Jakarta, seperti tadi juga disampaikan oleh pembicara kita, yang telah melayani masyarakat sejak tahun 1973. Berlokasi di Pusat Bisnis dan Perdagangan di wilayah Jakarta Pusat, pastinya di Menteng. Rumah Sakit Bunda Jakarta memiliki fasilitas kesehatan dengan menyediakan layanan medis berkualitas, meliputi dokter spesialis dan spesialis, serta pelayanan medis yang terkini. Di RSU Bunda Jakarta memiliki Center of Excellence, diantaranya ada Bunda Heart Center, kita punya cath lab, cardiac CT scan, Bunda Neuro Center, kita punya tim dokter syaraf, ada Dr. Wawan Mulyawan, dokter kepresidenan, ada Dr. Irawati Harawati yang selalu melakukan tindakan epilepsi di RSU Bunda Jakarta, dan banyak dokter-dokter, tim dokter dari dokter syaraf. Dan juga di RSU Bunda Jakarta ada Bunda Urologi Center, di situ juga ada Prof. Akmal, Dr. Ponco, Dr. Sigit juga praktek di RSU Bunda Jakarta, serta di Oncology Clinic Center ada Dr. Agus sebagai bicara kita, juga Prof. Aru yang berpraktek di RSU Bunda Jakarta, serta para dokter lain yang memang ahli di bidangnya. Nah, memang RSU Bunda Jakarta ini di bawah naungan Bunda Medical Care System, yang salah satu jejaring dari rumah sakit terbesar di Indonesia, yang berdiri sejak 1973, lebih dari 4 dekade melayani masyarakat. Di antaranya adalah Rumah Sakit Ibu dan Bunda Jakarta, RSU Bunda Jakarta, Bunda Depok, Bunda Padang, Bunda Ciputat. Grup kita juga ada Morula,
IVF klinik bayi tabung terbesar di Indonesia, ada di Surabaya, Jakarta, Padang, Margonda, Bandung, Makassar, Pontianak, Jogja, Bali. Bunda Klinik kita punya juga di Pacific Place dan Vida Bekasi. Emergency Response, evakuasi medis, darat, laut, dan udara kita juga bisa layani. Mungkin para agent kru dari Unity bisa berkolaborasi dengan kita untuk evakuasi medis dalam dan luar negeri, karena selama ini banyak sekali yang dikirim ke luar negeri, mungkin dari para agent. Serta kita juga ada IRSI, penelitian reproduksi, laboratorium diagnos, sekolah keperawatan, BGP, distributor Alkes, dan Indonesia Medical Tourism Board. Itu jadi kita ada berapa grup bisnis unit atau unit usaha yang memang di bawah naungan Bunda Medical Healthcare System. Nah, Unity ini merupakan salah satu agensi terbesar dari Prudensial. Kebenaran pada acara ulang tahun Rumah Sakit Bunda ke-48 kemarin, 28 Maret, kita memberikan apresiasi kepada salah satu asuransi yang memang berkontribusi besar di Rumah Sakit Bunda Group. Ya, salah satunya adalah Prudensial. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Prudensial nih. Ya, tentunya di bawah semuanya itu juga ada peran dari agensi Unity. Nah, Prudensial mengcover biaya semua layanan kesehatan rawat inap di RSU Bunda Jakarta. Tindakan robotik juga di cover. Yang topik pertama tadi yang kita sudah saksikan bersama film-filmnya. Nah, pasien COVID juga di cover dengan jaminan Prudensial. Nah, itulah kenapa kita cukup mengapresiasi atas kerjasama dengan Prudensial, khususnya kita juga memberikan edukasi kepada agensi-agensi, khususnya di bawah agensi Unity. Tidak semua mungkin asuransi dapat menjamin layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bunda, tapi melalui Prudensial inilah makanya semua pasien-pasien nasabah yang memang sudah bergabung atau akan bergabung dari Unity bisa dilayani di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, karena semua itu kita banyak sekali yang bisa kita layani. Demikian sekilas tentang profil RSU Bunda Jakarta. Berharap dapat menjadi rumah sakit yang dapat melayani kesehatan bagi mitra agensi Unity. Prospek yang baik untuk kita semua, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Samuel atas penjelasannya, Pak. Nah, Bapak Ibu, selain Pak Samuel sudah gabung dengan kita jajaran manajemen Rumah Sakit Bunda Jakarta, beliau akan menjelaskan tentang program servis asuransi yang diterima di Rumah Sakit Bunda yang akan disampaikan oleh Ibu Marisa Lim. Kepada Ibu Marisa, saya persilakan. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Kustadi dan teman-teman semua. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai program benefit yang akan kita lakukan ya kerjasama dengan tim Prudensial dan pihak Unity. Tentunya program kerjasama yang akan diberikan dari RSU Bunda Jakarta, yang pertama itu adalah upgrade kamar yang menjadi 1 bed. Lalu yang kedua adalah escorting pasien. Dari mulai registrasi kita akan bantu, jadi dari tim Prudensialnya informasi aja ke tim marketing bahwa ada pasien yang akan dikirimkan ke RSU Bunda Jakarta, lalu kita akan bantu registrasinya dari awal, jadi begitu pasien datang tidak perlu menunggu lama. Lalu juga untuk pembukingan kamar, lalu juga untuk penjaminan. Kita akan urus semuanya dari A sampai Z sampai selesai keluar untuk perawatan dari Rumah Sakit Bunda sendiri, seperti itu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi terkait jadwal dokter, lalu mengenai fasilitas dan pelayanan, mungkin bisa hubungi tim marketing, nanti akan saya share ke Pak Kustadi atau Pak Emon ya untuk detail kontaknya, jadi bisa lebih in touch dan lebih gampang untuk kontak ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, siap Bu Marisa. Terima kasih banyak infonya. Nah, Bapak Ibu,
Sebelum, kita ke pembicara terakhir, saya mohon izin ini kepada Pak Sandi, bolehkah Pak kita memutar video operasi, Da Vinci Surgery ya? Kalau boleh mungkin kita akan putar Pak, ini hanya untuk sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang hadir di sini semua. Bisa diizinkan Pak Sandi? Atau mungkin Pak Samuel bisa memberikan ini, keterangan. Bisa diizinkan Pak kalau kita putar, satu video tentang operasi Pak? Boleh apa enggak Pak ini Pak? Boleh, Pak. Oh oke kalau Boleh, gitu. Pak, boleh. Oh iya Pak Sandi sudah The Da jawab. Oh, Vinci sudah. system is an Oke, advanced terima kasih surgical banyak, Bapak tool Ibu. that Mari kita saksikan allows video berikut. doctors to operate minimally invasively for many procedures. The Da Vinci system has an ergonomic console where the surgeon sits while operating. A nearby side cart is where the patient is placed for surgery. There are 4 robotic arms. One holds the endoscope, a thin tube with a camera at the end. The second, third, and fourth arms hold the endo-wrist instruments, which are 100% controlled by the surgeon. The surgeon views magnified 3D HD images inside the patient's body. And the surgeon's hand movements are translated into smaller, precise movements of the endo-wrist instruments, which bend and rotate far greater than the human wrist. Combined, these features enable surgeons to operate with enhanced vision, precision, and control. Ya Bapak Ibu, demikian tadi ya, video mengenai tindakan, operasi yang menggunakan, teknologi robotik Bapak Ibu. Mungkin dengan adanya ilustrasi video seperti tersebut yang barusan kita saksikan, sedikit memberi gambaran kepada kita, bahwasanya ternyata tindakan robotik ini pun juga safety sekali. Nah, pembicara terakhir Bapak Ibu, sudah hadir di tengah-tengah kita, seorang Pro Syariah Advisor Certified dari Unity Corporation. Beliau akan menjelaskan tentang program kepemilikan kartu Black Card dari PPH. Beliau adalah Ibu Nina Savitri. Kepada Ibu Nina Savitri, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Kusadi waktunya. Wah, ini siang-siang materinya keren banget ya. Jadi semoga tadi sebelum ikut acara ini udah makan siang dulu gitu ya Pak Kus ya. Karena kalau udah ngelihat operasi itu belum udah kenyang duluan gitu ya Pak Kus. Jadi mulus ini Bu Nina. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin share dulu ya materi saya. Udah tampak ya? Oke, Bu Nina kelihatan? Ya, oke. Tadi udah dijelasin panjang dan lebar gitu ya sama Rumah Sakit Bunda betapa mudahnya klaim menggunakan Black Card dari Prudential. Maka sesi saya kali ini hanya menjelaskan fitur singkat dari PPH Plus ini. Nah, awalnya tadi saya mau jelaskan detail tuh ya Bapak Ibu terkait asuransi kesehatannya Pru tuh kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata tanpa diduga pihak Rumah Sakit Bunda udah menjelaskan tuh ya fiturnya. Jadi saya nggak akan panjang lebar lagi ya Bapak Ibu. Nah, saya mau mulai dengan apa sih Black Card itu gitu ya. Black Card itu adalah sebuah produk beken dari asuransi Prudential namanya PPH Plus, yaitu kepanjangan dari ProPrime Health Care Plus. Apa itu? Yaitu sebuah produk asuransi kesehatan on bill system, yaitu sistem yang akan membayar seluruh biaya rumah sakit sesuai tagihan. Nah, termasuk robotik tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan produk ini nasabah dijamin gak akan deg-degan Bapak Ibu atau khawatir ketika harus menjalani rawat inap sampai operasi dengan teknologi yang baru banget ya di Indonesia, semua tindakannya dibayarin gitu ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah,
Saya mulai dengan menjelaskan pilihan plan ya, teman Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pilihan plan, namun cara membedakannya hanya ada plan A dan plan B. Nah, plan A itu menyatakan plan dengan 2 bed, kemudian plan B kamar 1 bed dengan kamar mandi dalam termurah di rumah sakit tersebut. Jadi, dengan pilihan plan berupa tipe kamar, ini udah membebaskan nasabah dari kekhawatiran jika sekian tahun kemudian harga kamar rumah sakitnya makin mahal. Jadi nggak perlu bingung lagi, aku harus nombok lagi nanti tahun-tahun ke depannya. Jadi, berapapun harga kamarnya akan dibayar, asal sesuai tipe kamar dari plan yang dipilih, Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh bilang, kartu PPA Plus ini kartu kesehatan anti inflasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada nampak bronze gitu ya, bronze, silver, gold, platinum, diamond. Nah, ini untuk menyatakan wilayah pertanggungannya. Kalau bronze, wilayah pertanggungannya adalah seluruh rumah sakit di Indonesia. Silver untuk Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Nah, ini cocok nih buat Bapak Ibu yang suka berobat ke Pineng atau ke Malaka. Nah, gold meliputi seluruh Asia, jadi yang suka berobat ke Singapura, nah pilih yang gold ini ya Bapak Ibu. Kemudian platinum seluruh dunia kecuali Amerika. Diamond meliputi seluruh dunia. Ya. Nah, terkait plan A atau plan B, di sini Bapak Ibu harus hati-hati ya, karena dalam kondisi budget kita terbatas nih mungkin ya, boleh lah ya ambil plan A. Tapi tetap saya sarankan ambil yang plan B Bapak Ibu. Karena apa? Karena walaupun asuransi ini adalah kesehatan premium gitu ya, yang kami khawatirkan mereka ada menjadi perasaan tidak nyaman. Misalnya ya, kalau satu kamar berisi 2 orang, mungkin satu pasien yang sebelumnya, pasien sebelah kita pengen tidur dengan lampu nyala. Nah, satu lagi pengen tidur dengan lampu mati. Nah, belum lagi nih ya, ketika di pasien sebelah satu kamar dengan kita ada pasien ada yang jenguk rame gitu ya, jadilah tidak bisa beristirahat dengan nyaman tentunya ya. Nah, selain itu yang kenapa saya tidak menyarankan ambil pilihan yang plan A itu, selain kenyamanan tadi, ada beberapa case di rumah sakit lama untuk kamar 2 bed itu masih banyak ditemui kamar mandinya di luar Bapak Ibu. Nah, ini pastinya bikin gak nyaman ya. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu pilih yang plan B ya Bapak Ibu. Nah, dilihat di layar juga ada angka batas harga kamar gitu ya, 500.000, 1 juta, 1,5 juta, itu apa sih gitu ya. Nah, ini saya jelaskan dengan slide berikut. Nah, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh bronze B, plan kamar 1 bed dan kamar mandi dalam terendah. Defaultnya adalah 1 juta. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Case pertama ini ya. Jadi kamar 1 bed ya, kamar 1 bed dengan kamar mandi dalam termurah di rumah sakit tersebut adalah 1,5 juta. Maka yang akan dibayarkan adalah mana yang tertinggi. Gitu ya. Jelas ya, semoga jelas ya. Nah, ini case yang kedua. Case kedua, kamar 1 bed dengan kamar mandi dalam termurah di rumah sakit tersebut adalah 500.000. Maka nasabah punya hak untuk upgrade kelas kamarnya selama tidak melebihi batas harga kamar maksimal 1 juta per hari. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dibayarkan mana yang tertinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu di kolom yang bawah itu kan ada angka 3 juta gitu ya. Nah, 3 juta ini adalah kolom berupa pilihan teman-teman Bapak Ibu. Apabila nasabah menghendaki batas kamar untuk upgrade-nya bisa sampai 3 juta, nah opsi ini bisa dipilih oleh nasabahnya. Namun preminya juga pasti akan berbeda, gitu ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas untuk limit tahunannya, Bapak Ibu. Ini ada plans, bronze, dan silver. Limit tahunannya 3 miliar, kemudian limit boosternya adalah 12 miliar. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, terus apa sih bedanya? Ada limit tahunan, ada limit booster gitu ya. Nah, jadi gini bedanya Bapak Ibu. Kalau limit tahunan bila terpakai, limitnya akan dikembalikan ke limit awal 3 miliarnya tadi. Jadi setiap tahun diisi ulang tuh limitnya sebesar 3 miliar. Sedangkan limit booster bila terpakai, limit ini akan berkurang dan tidak akan bertambah lagi.
Tapi limit tahunan dan limit booster ini akan diberikan semua ya Bapak Ibu oleh Prudential kepada nasabahnya. Jadi sehingga dalam 1 tahun tuh dimungkinkan orang dapat menggunakan limit hingga 15 miliar. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya ada plan gold ya, 5 miliar per tahun, kemudian limit boosternya 30 miliar. Kemudian plan platinum 10 miliar per tahun dan limit boosternya 40 miliar. Plan diamond 15 miliar per tahun dan limit boosternya 50 miliar. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu juga ada muncul pertanyaan nih gitu ya. Pernah tuh ditawarin produk yang serupa limitnya digabung gitu ya. Jadi emang kelihatan lebih besar gitu ya limitnya. Nah, terus jadi bertanya juga, loh kenapa kalau di Pru kok jadi dipecah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa sama Prudential dipecah? Kalau menurut saya ini justru letak keunggulannya PPA Plus tuh di sini Bapak Ibu. Jadi Prudential melihat fakta bahwa hampir jarang ditemui kasus orang sakit tuh berturut-turut dengan biaya hingga 15 miliar per tahunnya. Biasanya orang kena sakit kritis hanya 1 kali ya Bapak Ibu. Berikutnya dilanjutkan dengan perawatan dan pemulihan, di mana biayanya tidak akan sebesar ketika sedang fase kritis. Nah, memang di kompetitor kami ada produk semacam on bill system ini, tapi mereka menggabungkan limitnya dalam 1 limit. Akibatnya preminya pasti jauh akan lebih besar, lebih mahal ya dibandingkan PPA Plus ini. Sedangkan di Prudential, oleh Prudential berpikir untuk apa orang harus membayar sesuatu yang tidak pernah dia pakai. Nah, yang inilah ya justru letak kejelian dari Prudential gitu ya melihat permasalahan ini. Dan inilah Bapak Ibu yang menyebabkan PPH Plus adalah kartu kesehatan on bill system premium class dengan premi termurah di industri asuransi Indonesia saat ini. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas apa aja sih yang dibayarkan sesuai tagihan. Nah, ini di tabel ada tabel manfaat ya untuk rawat inap dan rawat jalan yang dibayar sesuai tagihan. Saya baca secara singkat cepat aja ya. Di sini ada biaya kamar, kemudian ICU, kemudian biaya dokter spesialis, kemudian biaya tindakan medis lainnya, biaya aneka perawatan rumah sakit gitu ya. Oh ya ini di sini ada biaya rumah sakit spesialis per tipe spesialis. Nah, ini ada misal nih ya dirawat dengan dokter subspesialis gitu ya. Di sini mau berapa dokter subspesialisnya pun tetap di cover ya Bapak Ibu. Dibayarkan sesuai dengan tagihan. Kemudian tindakan operasi udah lagi nggak ada tipe-tipe, jadi semua dibayarkan. Biaya aneka perawatan, kemudian biaya sebelum dan sesudah rawat inap H-30 dan H+30 semua dibayarkan. Ambulan, fisioterapi, biaya donor, dan ini yang terpenting ya Bapak Ibu di sini untuk nasabah dan pendonornya itu dibayarkan juga. Kalau di kompetitor biaya yang timbul oleh pendonornya nggak dibayarkan. Ya, kemudian untuk biaya rawat jalan saya bacakan secara cepat aja. Biaya rawat jalan darurat kecelakaan, biaya rawat jalan lanjutan kecelakaan, biaya tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan sebelum dan setelah tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan kanker. Nah ya, ini maksimal 5 tahun sejak nasabah tersebut didiagnosa kanker. Ya, kemudian untuk cuci darah, nah cuci darah ini yang biasanya menghabiskan uang banyak ya Bapak Ibu. Karena harus rutin gitu ya dan berulang kali, ini juga dibayarkan sesuai tagihan. Nah, apa sih kelebihan berikutnya ya? Kelebihan berikutnya adalah cashless system. Jadi PPH Plus ini berlaku cashless di seluruh dunia. Ini adalah salah satu keunggulan yang jarang ditemui di kompetitor. Jadi karena pada saat kita sakit gitu ya kan kepengennya itu segera dibutuhkan tindakan cepat di rumah sakit. Jadi sangat diperlukan namanya bentuk penjaminannya gitu ya. Untuk apa punya asuransi kesehatan kalau ketika akan digunakan di rumah sakit orangnya harus bayar deposit, apalagi harus reimburse untuk proses klaimnya. Ya masa iya nasabahnya harus bayar dulu? Kalau nilainya kecil sih mungkin udah siap gitu ya. Lah sedangkan kalau ratusan juta belum tentu orangnya siap uangnya. Nah, disinilah pentingnya memiliki asuransi cashless karena ke depan akan tidak lagi merepotkan nasabah ketika membutuhkan perawatan ya. Nah, lalu usia berapa aja sih yang bisa ikut program ini?
Jadi Bapak Ibu sekarang di Prudential bayi usia 30 hari udah boleh memiliki asuransi ini. Dan yang lebih keren, usia paling tua 70 tahun Bapak Ibu, itu juga masih bisa loh. Jadi ya mungkin Bapak Ibu yang pengen mengasuransikan orang tuanya ini masih sangat bisa. Ya. Kemudian untuk masa pertanggungannya Bapak Ibu ini bisa dipilih dengan pilihan masa perlindungan hingga 55, 65, 75 hingga bisa dipilih sampai usia 99 tahun Bapak Ibu. Jadi ini sangat memungkinkan punya asuransi seumur hidup ya Bapak Ibu ya. Oke. Kartu ini juga nggak ada batasan harinya ya Bapak Ibu. Jadi sepanjang setahun penuh gitu ya. Misal harus dirawat 365 hari, kartu ini bisa digunakan untuk rawat inap. Atau kalau misal tahun kabisat gitu ya, ini bisa dipakai 366 hari juga ya. Oke. Bapak Ibu, ini nih salah satu fitur yang jarang sekali dimiliki kompetitor. Seringkali kita pada saat sakit pasti pengen dong ada yang jagain gitu ya. Nah, Prudential memberikan manfaat biaya pendamping nih. Jadi karena pendamping itu kan juga butuh makan, butuh extra bed gitu ya. Nah, ini bisa diambilkan tuh dari manfaat ini Bapak Ibu. Nah, besarnya berapa? Ini ada ya di slide ya. Jadi plans bronze dan silver 650.000 per hari, gold 850.000 per hari, platinum 1 juta per hari, dan diamond 1.250.000 per hari. Bapak Ibu di sini biaya pendampingnya ini tidak diberikan secara tunai ya. Namun ini adalah jatah makan atau extra bed buat pendamping selama di rumah sakit. Dan biaya ini harus include di dalam tagihan rumah sakitnya, jadi tidak bisa diuangkan. Atau misal penggantian biaya mau beli makan Gojek gitu misalnya, itu nggak bisa ya, karena itu kan biaya di luar, biaya makan di luar rumah sakit gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan bahas untuk perlindungan kanker Bapak Ibu. PPH Plus ini memiliki perlindungan kanker yang paling lengkap. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ya, perawatan kanker itu meliputi kemoterapi, radioterapi, targeted terapi gitu ya. Namun saat ini ada teknologi yang terbaru perawatan kanker, yaitu imunoterapi dan hormonal terapi. Dan tidak semua asuransi bisa loh mengcover perawatan ini. Bahkan ketika PPH Plus diluncurkan, PPH Plus menjadi salah satu-satunya asuransi yang mengcover imunoterapi dan hormonal terapi ini, di mana diyakini bahwa ini pengobatan yang lebih baik dari kemoterapi. Terapi ini sangat mahal ya Bapak Ibu ya, tapi jangan khawatir karena perawatan ini juga di cover sepenuhnya oleh PPH Plus. Oke. Nah, ini juga yang nggak kalah keren dari produk PPH Plus. Kan kita nggak setiap tahun orang sakit ya. Nah, Prudential berbeda Bapak Ibu. Ada yang namanya fasilitas no claim bonus. Orang itu kan lebih banyak sehatnya ya daripada sakitnya ya Bapak Ibu. Jadi dirasa punya asuransi tapi kok aku nggak dapat manfaatnya gitu ya. Nah, PPH Plus ini memberikan kenaikan 10% dari limit tahunan awal. Jadi apabila dalam 1 tahun polis nasabah ini tidak melakukan klaim, maksimal penambahan sebanyak 5 kali dari limit awalnya atau 50% dari limit awalnya. Nah, mungkin masih bingung ya, saya berikan contoh ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ya tahun ini sehat gitu ya, limit tahunan tadi kan 3 miliar tuh ya untuk yang silver sama bronze gitu ya. Nah, ini akan bertambah 10% menjadi 3,3 miliar. Nah, alhamdulillah tahun depan sehat gitu ya, nggak kepake asuransinya. Nambah lagi tuh, jadi limitnya menjadi 3,6 miliar. Demikian selanjutnya hingga 5 kali dari limit tahunannya. Jadi awalnya kalau tadi 3 miliar itu bisa naik limitnya sampai 4,5 miliar. Dan luar biasanya Bapak Ibu, preminya tetap nggak perlu nambah lagi ya. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mau share ke Bapak Ibu tentang sebuah aplikasi namanya PAS. Nah, sekarang siapa sih yang nggak punya gadget gitu ya? Rasanya kan hampir semua orang pasti punya gadget ya Bapak Ibu. Prudential memfasilitasi nasabahnya dengan aplikasi modern dan canggih ini namanya PAS Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download ya di Play Store ya atau di App Store ya. Nah, jadi kalau misal nih punya kartu kesehatan hilang, ketelingsut atau dompetnya ketinggalan gitu ya, nggak ada masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal scan barcode dari aplikasi PAS ini. Nah, sekarang kan di mana-mana ya kalau misal nih orang ketinggalan tas, dompet, masih nyaman-nyaman aja gitu ya, asal nggak ketinggalan handphone gitu ya Bapak Ibu. Nah, disinilah bagusnya aplikasi PAS ini gitu ya.
Kemudian di sini ada manfaat konsultasi dengan dokter secara online. Kita bekerja sama dengan Halodoc. Kemudian di setiap nasabah juga bisa mengakses status polisnya sendiri, mengetahui nasabah, mengetahui manfaat polisnya itu kayak gimana, kemudian melihat nilai tunainya, kemudian mengajukan klaim, semuanya bisa dilakukan dengan pas ini. Jadi benar-benar ya saat ini nasabah sangat dimanjakan dengan teknologi ini Bapak Ibu. Apalagi COVID seperti ini ya. Jadi aplikasi pas ini sangat akan sangat memudahkan semuanya ya. Oke. Nah, saya akan membahas selanjutnya tentang santunan rawat inap Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu hari ini sudah mempunyai fasilitas asuransi kesehatan lain, entah dari kantor atau punya pribadi. Nah, kalau misal terjadi rawat inap dan di cover oleh asuransi tersebut, maka PPH Plus ini akan kasih uang tunainya Bapak Ibu. Nah, besarnya berapa itu akan tergantung dari plan yang diambil Bapak Ibu. Jadi misal nih ya, saya bacakan untuk plan Bronze A dan Silver A itu 500.000 per hari. Plan Bronze B dan Silver B dan Gold A itu 1 juta per hari. Kemudian Gold B, Platinum dan Diamond itu 1,5 juta per hari. Nah, ini langsung dikalikan jumlah berapa hari rawat inapnya ya Bapak Ibu. Ini bisa nih kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, saat ini kan aku udah punya asuransi nih dari kantor, udah punya fasilitas nih dari kantor, buat apa aku punya PPH Plus lagi gitu ya. Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu, yang banyak orang memang berpikir seperti itu ya, ntar aja deh aku punya asuransi kesehatan ketika aku mau pensiun atau deket-deket pensiun, kan udah dapat dari kantor gitu ya. Nah, lagian sebetulnya dengan manfaat ini Bapak Ibu bisa malah dapat double claim loh ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau Bapak Ibu punya pikiran punya asuransi ntar aja pada saat pensiun, itu menurut saya sangat kurang tepat. Karena preminya yang pertama, semakin nambah usia preminya pasti akan jauh lebih mahal gitu ya. Dan sedikit mengingatkan, yang jadi problem adalah ketika pensiun emang mau bayar pakai apa gitu kan, karena sudah nggak ada income ya Bapak Ibu ya. Nah, belum lagi kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu apakah kita akan tetap sehat-sehat aja tuh sampai usia pensiun nanti. Karena sekalinya kalau udah sakit, asuransi manapun pasti udah nggak akan terima tuh ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini juga yang perlu dan sangat penting untuk diketahui. Setiap asuransi kesehatan pasti akan ada masa tunggunya ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta bisa langsung dapat menggunakan manfaat kesehatannya. Ada masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit, 90 hari untuk cancer, dan 18 penyakit yang di cover selepas 12 bulan gitu ya. Saya nggak bacakan ya, nanti bisa ditanyakan ke pengundang Bapak Ibu. Nah, ini salah satu penyebab gagalnya klaim ditolak ya. Jadi bisa jadi nasabah mengalami salah satu dari penyakit di atas selama masa tunggu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, setelah 12 bulan penyakitnya akan di cover semuanya oleh PPH Plus. So Bapak Ibu sebaiknya memiliki asuransi itu disegerakan, mengingat ada masa tunggu 12 bulan tadi. Karena kita nggak pernah tahu ya apa yang akan mungkin terjadi dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, 12 bulan ke depan. Oke, saya akan sedikit cepet ya jelasin karena waktu juga. Nah, ini saya akan bahas tentang sistem pembayarannya Bapak Ibu. Di Prudential ada 2 sistem, yaitu yang pertama ada yang namanya unit link, asuransi yang ada investasinya, yaitu ada namanya PPH Plus dan PPH Plus ya, Prime Health Care Plus. Nah, ini warnanya hitam seperti ini kartunya. Gimana cara kerjanya? Nah, ini saya mau ceritain gimana cara kerjanya. Ini masa bayarnya cuma 20 tahun aja Bapak Ibu. Jadi contoh di sini ada usia 35 tahun, akan maka akan selesai bayar dia di usia 55 tahun ya. Namun kartu ini akan bisa digunakan sampai usianya dia 75 tahun. Artinya apa? Akan ada masa berbayar 20 tahun dan masa tidak berbayar 20 tahun. Ya, selanjutnya ya, 20 tahun selanjutnya. Di usia 35 tahun, kurang lebih preminya 1 juta per bulan Bapak Ibu untuk udah dapat plan Bronze B. Sejak nasabah mengikuti program ini, nasabah otomatis akan mendapatkan perlindungan 3 miliar per tahun dan kepastian garansi dapat kamar 1 bed dengan kamar mandi di dalam
Jadi, dan kabar baiknya Bapak Ibu, nanti di akhir masa pertanggungan dengan perhitungan tertentu akan terkumpul sejumlah nilai tunai yang diharapkan besarnya akan sama dengan premi yang telah dibayarkan selama 20 tahun tadi. Nah, inilah keunggulannya PPh Plus ya Bapak Ibu, bayarnya hanya 20 tahun, nggak perlu seumur hidup, tapi bisa di cover hingga 75 tahun ya, dan preminya tetap Bapak Ibu. Nah, ini preminya sebetulnya nggak mahal-mahal juga ya Bapak Ibu. Ini ada contoh tabel dari PPh Plus. Misalnya ya, usia 30 ya, kita lihat usia 30 untuk bronze B ya. Preminya cuma 800 ribuan kok. Dan itu sudah dapat bronze B sampai usia 75 tahun. Jadi betulnya nggak mahal juga ya Bapak Ibu ya. Dan ini hanya simulasi ya Bapak Ibu, jadi untuk lebih jelasnya berapa premi yang untuk saya pribadi, silakan Bapak Ibu menghubungi pengundang Bapak Ibu yang sudah mengundang Bapak Ibu di sini gitu ya, untuk mendapatkan berapa sih premi untuk saya gitu ya. Nah, ini adalah sistem yang kedua Bapak Ibu, ini sistem asuransi tradisional. Asuransinya ini nggak ada investasinya, murni asuransi yang bayar terus menerus. Ya kayak BPJS ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, pelayanannya premium. Jadi produk ini namanya Pro Solusi Sehat Syariah. Produk ini bagus banget ya Bapak Ibu. Semua manfaat PPh Plus yang saya jelaskan tadi sama persis. Tapi bedanya ini nggak ada investasinya. Jadi harganya pasti jauh lebih murah, preminya jauh lebih murah. Ya. Apa sih kelebihannya dari produk Pro Solusi Sehat ini? Yang pertama, preminya lebih kompetitif, lebih murah. Bahkan di usia tertentu lebih hemat loh, 50% dari premi PPh Plus. Mungkin sebagian orang saat ini mungkin PPh Plus masih dianggap mahal ya dengan kondisi saat ini. Bagi yang sedang terdampak bisnis atau penghasilannya sedang berkurang, tapi kepengen punya asuransi yang premium seperti PPh Plus. Nah, Pro Solusi Sehat ini bisa jadi alternatif Bapak Ibu ya. Kedua, kontrak tiap tahunnya bisa diperpanjang hingga 99 tahun. Ya, yang ketiga cocok buat Bapak Ibu yang menginginkan asuransi dan investasinya terpisah. Ya. Kemudian selanjutnya ini bisa dimigrasi ya Bapak Ibu ke PPh Plus. Jadi dirasa mungkin aku udah oke nih, dirasa ekonomiku udah oke lagi, udah stabil gitu ya. Bisa tuh upgrade ke PPh Plus ya. Kemudian nah bayarnya bila bayar tahunan Bapak Ibu hanya 11 premi bulanan. Jadi lebih hemat tuh 1 bulan premi kalau bayarnya tahunan. Nah, satu lagi nggak ada di slide, ini apabila di kemudian hari polisnya nonaktif gitu ya, nasabah nggak perlu membayar tunggaan bulan sebelumnya, Bapak Ibu. Nasabah hanya cukup membayar premi bulan itu aja untuk menghidupkan polisnya kembali. Namun, nasabah tetap dikenakan masa tunggu ulang ya, Bapak Ibu. Sedangkan kalau PPh Plus kan harus membayar masa tunggaannya yang berapa bulan dia nggak bayar gitu ya. Nah, kalau tadi udah disebutin kelebihannya, terus apa nih kekurangannya gitu ya, Pro Solusi Sehat ini apa gitu ya. Nah, pasti adalah ya Bapak Ibu, tentunya juga ada kekurangan dari Pro Solusi Sehat ini. Pertama, preminya setiap tahun akan naik. Kenapa? Karena setiap tahun usia nasabah, usianya juga pasti akan naik gitu kan, akan bertambah. Kemudian yang kedua, orang harus membayar seumur hidup. Jadi semua ada kelebihan kekurangannya. Idealnya memang PPh Plus ya Bapak Ibu, namun dengan kondisi saat ini jika memang belum mampu membeli produk PPh Plus, Bapak Ibu bisa membeli produk yang Pro Solusi Sehat ini. Oke, ini tabel preminya ya, kurang lebihnya tadi yang 30 tahun untuk Pro Solusi Sehat, PPh Plus tadi kan 800 ribuan ya, kalau ini cuma 455.000 ya. Kembali lagi ini hanya simulasi ya Bapak Ibu. Untuk detail preminya silakan Bapak Ibu menghubungi ke pengundangnya. Oke, ini slide terakhir saya Bapak Ibu. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya, dapat membuka wawasan Bapak Ibu sekalian yang udah hadir di acara ini. Saya selalu mengingatkan asuransi itu dibeli bukan karena sakit, namun setiap orang bisa sakit. Hari ini orang-orang yang terpapar COVID tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita COVID. Sama halnya seperti kita tidak pernah berharap untuk sakit ya pastinya ya. Tapi siapa sih yang menolak bila sakit itu datang Bapak Ibu ya. Jadi sebelum sakitnya datang, Bapak Ibu sedialah payung sebelum hujan. Persiapkan perlindungannya Bapak Ibu sebelum sakitnya datang.
Oke, Pak Kustadi, saya rasa cukup materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini hingga selesai nanti. Ya, silakan Pak Kus. Oke, terima kasih banyak Ibu Nina Safitri atas informasinya. Ya, jadi dengan memiliki kartu ini artinya seandainya kita ada tindakan operasi bedah dengan robotik akan tercover ya Bu ya? Ya, Ya, betul. ya, terima kasih berarti. Ya, Bapak Ibu, kita masuk di sesi tanya jawab. Saya jelaskan kembali bahwasanya pihak Rumah Sakit Bunda Jakarta telah menyiapkan 20 voucher medical untuk para penanya dan sudah didata oleh tim panitia. Nah, saat ini saya akan menanyakan atau akan bertanya kepada beberapa narasumber dari Bapak Ibu penanya yang sudah masuk di panitia. Yang pertama adalah ini tidak dijelaskan kepada siapa, tapi nanti kita arahkan ini untuk narasumber yang siapa. Jadi Ibu yang sekiranya saat ini mau nanya, tolong di chat-nya ditulis ya, Bapak Ibu, ini untuk narasumber yang mana. Oke, yang pertama adalah berapakah dari Bapak Firman Jakarta? Pertanyaannya adalah berapakah biaya robotik per jenis tindakan operasi? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Bunda Jakarta kayaknya. Bisa diwakili oleh Ibu Marisa atau mungkin Pak Samuel. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Memang biaya operasi robotik di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Bunda, kita memang dimulai dari 120 jutaan, Pak. Itu bisa di-cover oleh prudensial. Tapi dibandingkan dengan biaya operasi robotik di Asia Tenggara, ya tentu jauh harganya dibandingkan dengan di Rumah Sakit Bunda. Makanya kenapa salah satu pilihan operasi robotik pasien-pasien yang tadinya berobat di luar negeri, sekarang sudah mulai berobat di RSU Bunda Jakarta dengan menggunakan fasilitas robotik surgery. Karena perbandingan angka nominal antara Malaysia, Singapura, sama Indonesia cukup jauh. Belum lagi biaya makannya di sana, transportasinya. Nah, itulah biaya yang bisa saya sampaikan operasi robotik di Rumah Sakit Bunda. Dan semuanya itu di-cover oleh prudensial. Ya, terima kasih Pak Samuel. Berarti tadi sudah disebutkan oleh Pak Samuel berapa kurang lebih biayanya dan Bapak Ibu ternyata ini juga pihak Rumah Sakit Bunda juga menerima buat nasabah prudensial, terutama yang memiliki kartu Black Card yang seperti dijelaskan oleh Ibu Nina Safitri tadi. Ya. Oke, menginjak ke pertanyaan kedua, ini kayaknya masih ditujukan untuk manajemen Rumah Sakit Bunda. Pertanyaannya begini, apakah teknologi robotik untuk operasi urologi yang ada di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Bunda, sama dengan yang ada di negara tetangga, yaitu di Malaysia? Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Yasin. Atau mungkin Dokter Rizal juga bisa. Ya, Monggo, Dok. memang teknologi robotik ini banyak versinya ya. Jadi versi sebenarnya Pak Sandi nanti sebenarnya bisa lebih detail. Memang versi yang kita punya adalah memang versi yang cukup awal gitu ya. Akan tetapi itu tidak terlalu menjadi jauh perbedaan karena yang terpenting itu adalah kalau sampai saat ini adalah kalau kita bilang the man behind the machine-nya ya, yang penting seperti itu. Jadi karena di beberapa negara pun saya pernah mengikuti pendidikan juga bahwa walaupun dengan teknologi yang terbaru, misalnya contoh dia menggunakan 4 arm, tapi seringkali yang arm keempatnya nggak dipakai karena masalah efisiensi. Jadi itu sangat tergantung dari ini dan outcome-nya juga tidak terlalu jauh berbeda. Memang itu sebenarnya perbedaan versi itu benar sekali lebih memudahkan untuk para dokternya yang melakukan tindakan operasi, tapi ke pasiennya
outcome-nya tidak terlalu banyak perbedaan gitu. Ya. Pertanyaan lanjutan nih Dok dari Bapak Muhammad Yasin adalah tingkat kesuksesan operasi robotik ini apa lebih tinggi gitu Dok? Mungkin dibandingkan dengan ya Dok ya, nggak dijelaskan oleh Pak Yasin, tapi mungkin dibandingkan dengan operasi manual yang dilakukan oleh ahli bedah. Ya, jadi memang kita memang itu masih diskusi yang cukup panjang lebar di kalangan dokter sendiri, karena memang tidak semua tindakan operasi itu lebih bagus dikerjakan dengan robotik, gitu ya. Jadi memang operasi-operasi yang cukup sulit, seperti kalau di urologi itu operasi pengangkatan kelenjar prostat, itu sudah terbukti bahwa dengan operasi robotik itu jauh lebih baik dan sudah jauh pasti lebih presisi. Karena kelenjar prostat itu letaknya di bawah, kalau kita bilang di dekat di perut bagian bawah, di bawah tulang di bagian bawah, atau di dalam di bagian tulang di bawah, itu kalau dengan teknik robot tanpa teknik robotik itu presisinya sudah jauh lebih rendah gitu ya. Gitu. Ya, cukup jelas saya kira ya Dok ya. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Yasin, mungkin ini lebih ditujukan kepada Ibu Marisa karena beliau menanyakan tentang fasilitas asuransi. Pertanyaannya begini Bu, tadi sempat dijelaskan ya oleh Ibu Marisa bahwasannya untuk upgrade kamar khusus nasabah Prudential di Rumah Sakit Bunda, beliau memberikan masukan sebenarnya ini Bu, tadi disebutkan bahwasannya ada upgrade dari 2 bed menjadi 1 bed gitu ya Bu ya. Yang jadi pertanyaan adalah upgrade ini apakah dari yang 2 bed menjadi 1 bed ini secara fasilitas yang lain mengikuti Bu? Karena kalau dijelaskan tadi dari Ibu Nina, jelas ada perbedaan antara fasilitas dari yang bed 2 ke bed 1. Demikian Bu Marisa, silakan. Ya, terima kasih. Khususnya kalau untuk nasabah prudensial bisa kita bantu semua fasilitas dan pelayanannya sesuai dengan kamar yang dipilih atau didapatkan. Tapi kembali lagi untuk syaratnya tentunya kalau tidak penuh ya, jadi kita bisa upgrade ke one bed gitu. Selama persediaan kamar masih ada seperti itu. Oke Bu Marisa, jelas sekali. Jadi pihak manajemen Rumah Sakit Bunda memberikan kesempatan ya kepada nasabah prudensial ya Bu ya, terutama untuk memberikan upgrade, namun juga melihat kondisi Bapak Ibu, karena secara kondisi kita kan juga nggak tahu pada saat yang bersamaan apakah bed yang one bed ini masih free atau enggak. Nah mungkin untuk lebih jelasnya pada saat misalkan ada mau tindakan bedah atau apa, lebih baik dikonsultasikan kepada pihak rumah sakit ya, Bu Marisa ya. Oke. Ya, ada baiknya bisa komunikasi ke kami dahulu agar kita bisa atur. Jikapun misalkan di waktu tersebut ternyata full, nah mungkin di next day atau hari kemudiannya ada kosong, kita akan langsung pindahkan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Marisa. Ini khusus untuk nasabah prudensial berarti Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Dr. Rizal. Nah, dokter, ini dari Ibu Rusvini Wiraatmaja. Beliau ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama adalah, bagaimana sterilisasi tangan-tangan robot yang digunakan untuk pembedahan? Yang kedua adalah, jika tangan-tangan robot melalui organ tubuh yang bukan target, tidak ada resiko infeksikah? Kayak gitu, Dok. Silakan, dokter. Nanti Mas Sandi yang bisa menambahkan ya. Jadi tentu semua prinsip operasi itu dilakukan dengan steril. Risiko infeksi dari tangan-tangan AM ini cukup kecil ya, seperti itu. Jadi jadi semua tindakan. Jadi tidak hanya AM robot saja yang sebenarnya, kalaupun kan pakai laparoskopi atau operasi terbuka pun juga punya risiko infeksi, tapi sangat kecil.
Dan saya kira Mas Andi sudah bisa menjelaskan nanti protokol lebih detail bagaimana melakukan desinfektan atau sterilisasi alat robot tersebut. Silakan Mas Andi. Silakan Pak Ya. Sandi. Terima kasih Dr. Agus. Pak Agus tadi boleh buka presentasiku nggak PPT? Oh boleh, Di situ silakan. ada videonya. Iya. Jadi ada video yang paling terakhir, ada video dokter yang lagi operasi. Oh oke. Bisa dibantu untuk panitia untuk sudah ada di panitia ya, Pak Iya, Sandi? udah di panitia. Oke, bisa dibantu untuk panitia untuk menampilkan video tentang tindakan Yang 16, operasi. sorry dok. One moment. Oke, sebagai info juga kepada Ibu Rusvini ya, tadi sebelum acara memang kami dan pihak rumah sakit tadi sempat Pak Sandi memberikan simulasi dengan alat beliau tentang robotik ini dan memang semua serba steril banget ya. Namun untuk menjawab dari pertanyaan Ibu, kita akan menunggu panitia untuk menayangkan video. Nah ini. Ya, lanjut ke yang paling agak terakhir. Terus. The Da Vinci system is Terus. Sorry. Terus. Keep going. Terus. Ya, terus. Dikit lagi. Ya. Ya, stop. Play itu. Jadi ini adalah contoh ketika melakukan tindakan operasi robotik, semua steril. Jadi tangan-tangan itu sangat steril, semua dipakai draping. Draping ini kita bergantian setiap pasien satu, jadi bakal tidak ada cross kontaminasi juga. Untuk instrumennya sendiri, instrumennya di steril seperti instrumen laparoskopi juga sama persis. Dan setiap kali tindakan tetap harus di steril. Dan untuk instrumennya sendiri pemakaiannya hanya 10 kali. Jadi setelah 10 kali ini bakal expire. Jadi sangat aman untuk pasien. Ini contohnya dokternya sekarang sedang memasukkan kamera ke dalam pasien. Di doping ini ada pertama doping kita masukkan kita dokternya akan bergerak ke ya itu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi, keren banget ya ternyata Bapak Ibu itu tadi bukan animasi tapi live pasien sesungguhnya ya Pak Sandi ya. Nah alatnya pun juga dilindungi dengan plastik-plastik termasuk paramedis Bapak Ibu. Dan tentunya kalau kita saat ini posisinya di masa pandemi, saya kira menggunakan robotik jauh lebih steril kayak gitu ya Pak Sandi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nunung. Belum tahu ini ditujukan kepada siapa. Mohon maaf sebelumnya kami orang awam mau menanyakan apakah ada perbedaan untuk pembiayaan pelaksanaan operasi yang dilakukan para dokter dengan yang dilakukan dengan robotik. Mungkin dari pihak manajemen bisa memberikan jawaban. Atau mungkin dari dokter juga nggak apa-apa ini.
Dari Bu Marisa mungkin yang biasa menangani kasus klaim asuransi, biayanya gimana Bu? Kalau yang untuk bedah dengan robotik, dengan bedah manual mestinya ya, dengan langsung dokter, apakah ada perbedaan secara biaya? Ya, mengenai biaya pastinya akan ada perbedaan, Pak, karena kalau untuk operasi kan based on condition ya dari pasiennya sendiri, dan operasinya juga beragam, ada yang mungkin simple, ada yang kompleks, atau kalau bisa bahasa awamnya mungkin operasi kecil, operasi besar, seperti itu. Nah, untuk pembiayaannya juga pasti ada perbedaan. Mungkin kalau operasi biasa bisa dimulai dari 50 sampai 80 juta, tapi mungkin untuk robotik sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Samuel sekitar 120 juta, tapi kembali lagi dilihat dari kondisi pasiennya, Pak. Nanti dari dokter yang menentukan operasinya ini apa, baru nanti dari tim keuangan bisa tahu mengenai untuk pembiayaannya, seperti itu. Iya, berarti mungkin secara detail nanti bisa dikonsultasikan dengan pihak rumah sakit Bunda ya Bu ya, Bu Marisa? Iya Karena betul, heeh. Jadi lebih baik sih beda ya. awalnya konsultasi dulu ke tim dokter kami, lalu bisa didiskusikan untuk tindakannya, dan nanti bisa informasikan ke kami untuk tindakannya apa, dan kami bisa komunikasi ke tim keuangan baru tahu untuk mengenai pembiayaannya berapa, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Marisa. Nah, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Dr. Rizal dari Bapak Edi Suprianto. Dok, seberapa detail tingkat akurasi error, mungkin trial error ya dok ya, dari robotik tersebut? Dan dari beberapa hasil operasi yang telah dilakukan, berapa persentase tingkat keberhasilannya ya dok? Silakan dokter. Ya, tentu presisinya tinggi ya. Jadi error ya namanya komplikasi itu bisa saja terjadi karena apa namanya anatomi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau dilihat angka keberhasilan sih cukup tinggi ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan kalau kita melakukan operasi terbuka. Tapi memang kembali lagi bahwa teknologi ini kan perlu dilatih. Karena seperti yang kita bilang bahwa dokter ini yang apa namanya, yang menggerakkan atau menjalankan tangan robotnya. Jadi dengan semakin sering dan semakin apa namanya, semakin banyak yang tindakan operasi yang dikerjakan oleh robot, tentu angka komplikasinya jauh lebih rendah seperti itu. Kalau untuk angka memang sangat berbeda-beda sama tergantung operasinya. Tapi kalau misalnya untuk kanker untuk operasi pengangkatan prostat, kelenjar prostat akibat kanker prostat itu cukup tinggi ya, angka keberhasilannya bisa lebih dari 90%. Gitu. Oke, berarti cukup tinggi ya dok ya. Terima kasih Dr. Rizal atas jawabannya yang diberikan, dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Santi. Beliau menanyakan mungkin lebih tertuju kepada dokter ya. Apakah bisa operasi penyumbatan pembuluh darah di kepala untuk operasi robotik ini, dokter? Ya, itu tekniknya berbeda ya. Itu namanya teknik endovaskular. Biasanya itu dikerjakan masih manual. Tapi kalau pengembangan teknologi robotik, setahu saya bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan ke arah sana. Karena sebagai contoh, kalau dengar istilah bronkoskopi, jadi itu melihat seperti endoskopi ke saluran cerna gitu ya, teman ini ke paru-paru, endoskopi ke paru-paru. Saat ini sudah dikembangkan teknologi robot tersebut. Tapi saya belum bisa menjawab hal tersebut karena saya rasa itu masih tahap pengembangan, dan saya pikir itu akan menjadi tren di kemudian hari. Tapi sampai saat ini belum bisa. Oke dokter, berarti seiring perkembangan waktu dan kecanggihan teknologi ya dok ya? Iya, betul sekali. Lanjut dokter, ini masih untuk dokter Rizal. Apakah semua dokter sudah terbiasa dengan teknologi ini? Pertanyaan dari Ibu Fani. Ya, seperti ketahui alat robot ini cuma satu di Indonesia gitu ya. Jadi orang dokter yang tinggal di Jakarta saja mungkin yang akan bisa mengerjakan teknologi ini gitu. Jadi
Dan seperti tadi bahwa kita katakan bahwa keahlian seorang dokter itu butuh pengalaman, ya. Jadi hampir tidak mungkin misalnya dokter yang tinggal di luar Jakarta terus bulan sekali ke Jakarta melakukan tindakan ini, itu akan repot dan juga akan biaya. Jadi memang tidak semua, dan di semua negara pun tidak semua juga bisa mengerjakan teknologi robotik ini. Dan di kalangan urologi pun misalnya, dan kita sudah terspesialisasi seperti saya di bidang onkologi misalnya, mungkin teman-teman yang tidak di bidang spesialis onkologi mungkin lebih sedikit untuk terpapar keahlian di bidang robotik ini. Gitu. Oke dokter, berarti dengan kata lain ya dok, walaupun sama-sama mungkin onkologi juga kalau tidak menguasai secara teknik alat tersebut juga belum tentu juga bisa kesehatan ya dok ya. Betul, karena Kak. Membutuhkan pelatihan dan belajar khusus ya dok dengan robot ini. Oke dokter. Dokter, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Mutiara. Saya baru saja laparoskopi kandung empedu. Apakah dengan robotik ini bisa menghandle tipe operasi seperti yang saya alami? Ya, jadi memang pengembangan awal dari robotik ini adalah kelanjutan dari pengembangan operasi laparoskopi sebenarnya. Dan malah sebenarnya kalau istilah sebenarnya kalau kita lihat bahasa Inggris adalah robotic assisted laparoscopy. Jadi assisted saat ini. Jadi prinsipnya adalah semua tindakan laparoskopi itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan robotik, begitu. Cuman karena ini bidangnya dari teman saya di bidang digestif, saya tidak bisa memberikan jawaban lebih detail, gitu ya. Tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Semua tindakan operasi laparoskopi sebenarnya bisa dikerjakan dengan teknik robotik. Gitu. Terima kasih banyak dokter. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai sesi tanya jawab dan sudah semua pertanyaan saya bacakan dan sudah dijawab oleh ahlinya. Nah, seperti tadi yang saya ungkapkan di awal Bapak Ibu, bahwasanya bagi Bapak Ibu penanya akan mendapatkan voucher medical dari Rumah Sakit Bunda Jakarta. Mungkin panitia bisa share sedikit ya untuk model vouchernya. Nah, nanti Bapak Ibu yang bertanya, nanti coba menghubungi kepada pengundang Bapak Ibu sekalian, karena nanti sistem voucher ini nanti akan kita sampaikan kepada para pengundang Bapak Ibu di acara ini. Dan mungkin bisa ditampilkan juga panitia, kalau untuk tanya-tanya mengenai Rumah Sakit Bunda mungkin bisa menghubungi ke beberapa pihak. Nah, ini Bapak Ibu jika ada konsultasi seputar Rumah Sakit Bunda Jakarta bisa menghubungi Bapak Samuel, Ibu Lucy, Ibu Tifa, dan Ibu Marisa. Seperti itu. Nah, sampailah kita di penghujung acara, namun sebelumnya kita sesi foto dulu ya, panitia. Mungkin minta tolong untuk panitia bisa mengambil dokumentasi. Silakan. Oke, Mas Kus, kita mulai ya dari layer pertama. Mas Adi. Hitungan ketiga. Ya, ya Pak 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, to all participant kita buka dulu kameranya. Mohon kepada Bapak Ibu bisa membuka kamera. Oke, yang lain kita tunggu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Layer kedua. 1, 2, 3. Layer terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi serangkaian acara Virtual Health Talk Show kita siang ini.
dengan mengambil tema peranan teknologi robotik pada pasien kanker urologi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini, kepada Dr. Agus Rizal Ardi Haryadi Hamid, SPU PhD, terima kasih sebagai pemateri utama. Terima kasih pula kepada tim robotik dan jajaran manajemen Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ada Bapak Sandi, Bapak Samuel, Ibu Marisa, dan Ibu Luciana. Juga kepada Ibu Nina Safitri, perwakilan dari Unity Corporation. Kepada seluruh panitia penyelenggara juga. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada semua peran aktif Bapak Ibu undangan yang hadir di sini. Nah, kepada Bapak Ibu undangan, seandainya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kepada para pengundang Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga informasi mengenai Rumah Sakit Bunda Jakarta. Nah, Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak, saya ucapkan selamat berpisah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa.
Cukup, alhamdulillah. Udah Ada selesai. Mbak Marisa, Mas Ian. Iya, enggak apa-apa. Mbak Mbak Marisa, Marisa. makasih ya. Alhamdulillah. Mari saya.